Dari kelompok satu, pertanyaan pertama dari kelompok satu dari Mas Dava Rizky NIM 2019-447. Pertanyaannya, dampak negatif apa yang ditimbulkan jika suatu perusahaan tidak kunjung mendapatkan loyalitas yang diharapkan? Jawabannya, pelanggan akan meninggalkan atau beralih ke produk lain, sehingga pelanggan tidak akan loyal pada perusahaan, dikarenakan pelanggan tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Tentunya akan menimbulkan penurunan omset yang akan sangat merugikan bagi perusahaan. Pertanyaan kedua dari kelompok 3 dari Mbak Ajeng Ayu Salsabila NIM 2019-126. Pertanyaannya, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang kuat dengan pelanggan? Ada 4 upaya dalam membangun hubungan bisnis yang kuat dengan pelanggan. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, meminta feedback kepada pelanggan. Yang ketiga, memberi apresiasi kepada pelanggan yang setia. Yang terakhir, yang keempat, mengatasi setiap keluhan yang dirasakan oleh pelanggan. Pertanyaan ketiga dari Mbak Rosalina Putri dari kelompok 4 NIM 2019-110. Menurut kalian bagaimana cara PT Garuda dalam mengembangkan brand loyalty tanpa adanya rasa bosan dari pelanggan terhadap merek produk yang dibuatnya atau yang dibeli konsumen? Jawabannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar Asegaf dengan NIM 2019-459 dari kelompok 11 ingin menjawab pertanyaan dari Rosalina Putri Saharani dengan NIM 2019-110 dari kelompok 4. Menurut kalian bagaimana cara PT Garuda dalam mengembangkan brand loyalty tanpa adanya rasa bosan dari pelanggan terhadap merek produk yang dibuatnya atau yang dibeli konsumen? Jawabannya yaitu dengan cara meningkatkan brand loyalty. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan brand engagement. Pada dasarnya brand loyalty adalah tentang menjangkau, menjaga, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, memahami apa yang membuat konsumen loyal. Yang ketiga, pastikan brand konsisten. Keempat, buat logo yang eye-catching. Dan yang kelima, kenalkan brand value. Dan yang terakhir, dengan membawa konsumen kembali. Lanjut pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Afif Nurfaizi Yahya dengan NIM 2019-160. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara yang efektif untuk mengenali dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan? Jawabannya yaitu yang pertama, memenuhi harapan pelanggan. Setiap pelanggan pada umumnya mengharapkan suatu hal hebat pada layanan atau produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua, dengan melakukan komunikasi secara intens. Pelanggan tidak akan merasa senang dengan perusahaan yang memakai komunikasi satu arah saja. Mereka lebih senang apabila diajak komunikasi secara langsung. Yang ketiga, dengan meminta pelanggan memberikan feedback. Feedback atau umpan balik di sini adalah berupa saran atau kritik dari pelanggan terkait produk. Yang keempat yaitu memberikan penghargaan. Pelanggan lama tentu ingin suatu penghargaan atau loyalitasnya kepada produk kalian. Tidak ada salahnya jika untuk memberikan penghargaan berupa seperti poin, diskon, serta cara lainnya kepada pelanggan. Lalu yang kelima, aktif di media sosial. Yang kelima ini dengan cara membangun hubungan baik kepada pelanggan, salah satunya dengan aktif menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Menggunakan media sosial tersebut sebagai sarana melakukan komunikasi dua arah kepada para pelanggan. Lanjut pertanyaan dari kelompok 6 dari Muhammad Rezeki Amin dengan NIM 2019-117. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan pelanggan agar dapat membangun loyalitas pelanggan di tengah persaingan bisnis dengan kompetitor? Jawabannya yang pertama, memberikan pelayanan terbaik. Elemen yang paling penting dalam menjalankan sebuah bisnis adalah pelayanan.
Pengalaman belanja pertama yang memberikan kesan baik akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman. Berikan juga kemudahan untuk para pelanggan dalam bertransaksi. Yang kedua, dengan mencari tahu keinginan pembeli. Pelanggan akan melakukan pembelian berulang jika memang produk yang ditawarkan mereka butuhkan. Yang ketiga, beri hadiah. Sebagai sebuah hadiah tentunya akan membuat orang senang. Hadiah juga yang bisa menjadi alasan seseorang mau bertransaksi kembali di toko. Yang keempat, dengan menjalin komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, kalian akan lebih mudah menyampaikan sebuah promo atau produk baru yang sudah bisa dibeli. Para pembeli pun akan dengan sukarela melakukan transaksi karena memiliki rasa kedekatan. Yang kelima, dengan bikin loyalty program. Cara ini sudah dipakai oleh banyak pelaku usaha karena terbukti ampuh meningkatkan loyalitas pelanggan. Kalian juga bisa memulai dengan memberikan kartu atau nomor keanggotaan kepada para pelanggan, lalu mereka bisa mengumpulkan poin dari setiap transaksi yang dilakukan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizkian Alfian, yaitu NIM 2019-195 dari kelompok 8. Menurut Anda, dengan menumbuhkan pelanggan loyal dibutuhkan kos tambahan untuk membuat inovasi baru. Contoh, pada Citylink ada inovasi baru seperti kursi yang diperbaiki atau armada yang dipakai. Bagaimana cara Anda mengantisipasi jika inovasi tersebut gagal atau malah menjadikan sebuah kesalahan pada brand Anda? Jawabannya yaitu, jika inovasi yang kami buat mengalami kegagalan, bahkan bisa saja menimbulkan sebuah masalah yang cukup besar pada brand yang kami buat, maka dari pihak perusahaan melakukan observasi kepada para pelanggan tentang kekurangan dari inovasi yang sebelumnya gagal guna mengevaluasi dan mengoreksi terlebih dahulu letak kekurangannya yang didapat dari hasil observasi kepada para pelanggan dari inovasi sebelumnya, sehingga kami membuat sebuah inovasi baru atau memperbaiki inovasi yang sebelumnya, sehingga inovasi baru kami bisa sesuai dengan keinginan para pelanggan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 9 dari Mas Agung, NIM 2019-231, yaitu, menurut kelompok Anda, apa yang bisa menyebabkan seseorang loyal terhadap suatu perusahaan? Yang pertama yaitu kualitas produk. Pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya baik. Yang kedua adalah harga. Harga di sini yaitu pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. Yang ketiga ada service quality. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang populer. Yang keempat ada emotional factor. Pelanggan akan merasa puas, bangga karena adanya emotional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. Yang terakhir adanya biaya dan kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 12 dari Fariza Adi. Nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 12 dari Fariza Adi, NIM 2019-417. Pertanyaannya yaitu terkait loyalitas customer yang cara memperkenalkan produk kepada teman atau kepada orang lain, namun perusahaan yang bersangkutan merubah harga dan kualitas produk berkurang. Apakah ada cara
untuk mengembalikan daya tarik dari produk perusahaan tersebut. Jadi kita harus membuat kualitas yang berkurang tadi menjadi produk yang kualitas yang baik. Dan kita juga harus melakukan inovasi untuk mengembangkan produk yang kita jual. Kita juga harus mengetahui kebutuhan dari para konsumen agar inovasi yang kita buat terhadap produk dapat membuat para konsumen puas dan menjadi loyal terhadap produk yang kita jual. Oleh karena itu, dengan kualitas produk yang diberikan baik, maka para konsumen tidak terlalu memikirkan atas harga dari produk yang diberikan karena harga yang diberikan sesuai dengan kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya. NIM 2019-231, yaitu menurut kelompok Anda, apa yang bisa menyebabkan seseorang loyal terhadap suatu perusahaan? Yang pertama yaitu kualitas produk. Pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya baik. Yang kedua adalah harga. Harga di sini yaitu pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. Yang ketiga ada service quality. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang populer. Yang keempat ada emotional factor. Pelanggan akan merasa puas, bangga karena adanya emotional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. Yang terakhir adanya biaya dan kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 12 dari Fariza Adi. Jadi, Garuda Indonesia secara penuh membidik dan fokus pada segmen pasar middle class, karena Garuda Indonesia lebih menjamin pada kualitas layanan yang tidak dilakukan oleh maskapai lain di Indonesia. Sedangkan maskapai-maskapai baru belum tentu memiliki keunggulan full service layaknya Garuda Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia tidak menganggap persaingan dengan adanya maskapai-maskapai lain yang sama menerapkan e-commerce atau e-marketing. Karena menurut Garuda Indonesia, maskapai-maskapai lain lebih memanfaatkan webnya untuk melakukan persaingan harga dengan mengadakan promo-promo dan diskon. Sedangkan Garuda Indonesia sudah tidak lagi mempermasalahkan harga yang ditawarkan kepada calon pelanggan. Karena Garuda Indonesia lebih fokus terhadap keunggulan full service demi memberikan kenyamanan terhadap penumpang. Meskipun terkadang juga Garuda Indonesia melakukan promo dan diskon untuk penerbangan ke luar negeri, namun tidak mengurangi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, karena Garuda Indonesia sangat Jadi, Garuda Indonesia secara penuh membidik dan fokus pada segmen pasar middle class, karena Garuda Indonesia lebih menjamin pada kualitas layanan yang tidak dilakukan oleh maskapai lain di Indonesia. Sedangkan maskapai-maskapai baru belum tentu memiliki keunggulan full service layaknya Garuda Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia tidak menganggap persaingan dengan adanya maskapai-maskapai lain yang sama menerapkan e-commerce atau e-marketing. Karena menurut Garuda Indonesia, maskapai-maskapai lain lebih memanfaatkan webnya untuk melakukan persaingan harga dengan mengadakan promo-promo dan diskon. Sedangkan Garuda Indonesia sudah tidak lagi mempermasalahkan harga yang ditawarkan kepada calon pelanggan. Karena Garuda Indonesia lebih fokus terhadap keunggulan full service demi memberikan kenyamanan terhadap penumpang. Meskipun terkadang juga Garuda Indonesia melakukan promo dan diskon untuk penerbangan ke luar negeri, namun tidak mengurangi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, karena Garuda Indonesia sangat Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14 dari Sarah Sekar dengan NIM 2019-145. Menurut kelompok kalian, seperti apa membangun hubungan yang strategis dengan konsumen guna meningkatkan loyalitas? Jadi, mempertahankan loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama, pelayanan yang baik. Perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan agar menarik pelanggan untuk kembali membeli produk yang dijual. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam bertransaksi. Selanjutnya, memberikan kualitas produk unggulan kepada para pelanggan.
Kemudian memberikan penawaran yang menarik seperti diskon atau potongan harga kepada para pelanggan di setiap hari-hari besar. Contohnya tahun baru. Yang terakhir, membuat program loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya Deviana dengan NIM 2019-092. Mengapa loyalitas merek penting sebagai suatu strategi dalam mencapai efisiensi? Jadi, loyalitas terhadap brand akan membantu perusahaan membangun basis pelanggan yang lebih menguntungkan, sehingga kalian dapat mendorong pembelian berulang atau retensi dari pelanggan. Bahkan ketika loyalitasnya sudah semakin kuat, ia akan meningkatkan jumlah pembelian dan juga akan siap membangun komunitas untuk brand tersebut.